Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 5 yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Maria, Yanti Komala, Syifa Febriani Alawiyah, Dini Julianti, Mutiara Suci Agisna, Rul Muhidah. dan di sini kita akan membahas mengenai proses perjalanan sel sperma dan juga pembahasannya. Pertama-tama, proses perjalanan sperma berlangsung di testis. Testis adalah organ berbentuk oval, berukuran sebesar buah zaitun yang terletak pada skrotum. Testis bertanggung jawab menghasilkan sperma, pembuatan hormon testosteron, juga hormon seks pria yang utama. Kemudian berlanjut pada dalam testis yang terdapat gulungan saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus, berfungsi memproduksi sel-sel sperma melalui proses spermatogenesis. Setelah dari tubulus seminiferis, kemudian lanjut pada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran panjang dan bergulung dan melekat pada bagian belakang testis. Epididymis berfungsi dalam pengangkutan dan penyimpanan sel sperma yang diproduksi oleh testis. Kemudian, epididymis juga bertugas untuk maturasi atau pendewasaan sel sperma, karena sel sperma yang belum dewasa tidak dapat melakukan fertilisasi. Saat terjadi rangsangan seksual, terjadi kontraksi pada epididymis yang membawa sel sperma ke vas deferens, yang mana vas deferens adalah saluran berotot yang menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis yang terletak di belakang kandung kemih. Fungsi dari vas deferens ini untuk mengangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. berlanjut setelah dari vas deferens menuju vesicula seminalis yang merupakan kantong yang menempel pada kandung kemih. Vesicula seminalis menghasilkan cairan kaya gula atau fruktosa yang berfungsi untuk memberi makan sperma dan membantu dalam mobilitas sperma atau kemampuan untuk bergerak. Cairan dari vesicula seminalis memberikan kontribusi terbanyak dalam menambah volume semen pada pria. Mengenai kelenjar-kelenjar lainnya, yaitu terdapat kelenjar prostat yang memberikan kontribusi cairan tambahan untuk ejakulasi dan membantu memelihara sperma. Serta ada kelenjar bulba uretral atau kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan yang licin dan bening dan bermuara pada uretra dan berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang terjadi akibat sisa-sisa urin dalam saluran uretra. Proses terakhir yaitu berlangsung di uretra. Pada dasarnya uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada laki-laki, ia mempunyai fungsi tambahan untuk mengeluarkan ejakulasi semen ketika pria mencapai orgasme. Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir dari saluran uretra sehingga hanya semen yang keluar pada saat orgasme atau ejakulasi. Jadi, secara sederhana, kesimpulannya bahwa proses perjalanan sel sperma itu dimulai dari testis, menuju ke tubulus seminiferus, lalu ke epididymis, kemudian ke vas deferens, lalu ke vesicula seminalis dan kelenjar kelamin lainnya, dan terakhir yaitu menuju uretra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.